Dan bagaimana mengenai pasal ancaman pidana terhadap para penghina penguasa dalam hal ini presiden, wakil presiden dan juga sejumlah lembaga? Ya, kalau menurut saya begini, saya sejak dulu berpendapat bahwa presiden itu adalah institusi, ya. Dia bukan orang, bukan personifikasi dari orang. Gitu. Sama dengan DPR, MPR, presiden, itu institusi. Nah karena itu kalau menurut saya, penghinaan itu harusnya lebih pada orang ke orang gitu, bukan pada institusi. Nah sejak dulu saya bilang, saya tidak setuju ada pasal penghinaan pada seseorang. Loh ini pasal dari KUHP, ya kita lihat KUHP ke belakang. KUHP itu kan bawaannya penjajah kita Belanda, iya kan? Di Belanda itu sistemnya kan monarki, kerajaan ratu yang baru diganti kalau dia meninggal. Ya. Artinya memang hukum pidana harus melindungi ratu itu. Ya, harus melindungi. Nah karena itu kemudian penghinaan terhadap ratu atau terhadap presidennya, kepala negaranya itu kena tindak pidana. Tetapi ketika kita memilih negara demokrasi yang setiap 5 tahun sekali kita ganti bikin pemilu dan bisa ganti kepala negara, kamu saya nggak relevan itu, gitu. Artinya perlindungan itu pada orangnya, gitu, bukan pada jabatannya. Percuma kita berdemokrasi, umpamanya kita tidak bisa menyampaikan kritik, saran atau apapun yang sekeras-kerasnya, gitu ya, terhadap kelembagaan demokrasi. Ini kan perbedaan antara kritik dan juga penghinaan, Pak Abdul Fikar. Iya, penghinaan itu lebih pada orang. Iya kan? Oke. Kalau kritik itu pada lembaga, pada pekerjaan, hasil pekerjaannya, gitu, hasil kreasinya, hasil perbuatannya. Bang Boni Hargen, sekalipun saat ini deliknya bukan delik biasa tapi delik aduan. Terlepas itu simpatisan yang sudah pro dengan presiden, kalau tidak atas izin sang presiden tidak akan bisa melaporkannya. Bang Boni. Begini, kasih saya waktu 1-2 menit. Saya mau kasih gambaran besarnya, ini dari dimensi politik ya. Demokrasi kan nggak pernah bisa hidup tanpa kritik. Dan kritik mengandaikan ada ruang publik toh. Nah ciri ruang publik yang benar itu adalah ruang publik yang terbuka, yang transparan, yang diskursif. Di mana di sana ada dinamika, ada dialektika gagasan, ada kritik di sana. Sejauh itu saya kira it's okay, fine. Nah cuman perkembangan demokrasi kita, apa yang kita lihat hari ini dan apa yang kita lihat 20 tahun lalu, 100 tahun lalu, 200 tahun, itu berbeda konteks ruang publiknya. Maka Habermas mengatakan ini yang disebut ruang publik baru itu kan. Nah ini ruang publik baru ini agak rumitnya karena dia kemudian selain bergeser dari ruang publik yang bersifat on-site itu yang kita bisa lihat sampai ke yang online. Nah ruang publik ini juga kan bukan sesuatu yang bisa ditakar secara secara numerik ya, tetapi suatu konsep yang memang cair. Nah ini tidak mudah. Di satu sisi ada ekspektasi yang besar dari publik bahwa demokrasi ini harus hidup. Syaratnya adalah ada kritik, ada dialog, ada deliberasi namanya, ada konsultasi publik. Nah tetapi kan di sisi lain juga mereka yang menjalankan kekuasaan menemukan kerumitan yang sama. Apa itu? Atas nama kebebasan dan berlindung di balik ruang publik, orang bisa mengusung agenda-agenda yang justru merusak demokrasi. Dalam hal ini adalah penghinaan tadi, hoax, caci maki, fitnah. Nah ini kemudian membawa semua pihak pada satu kerumitan yang membuat harus ada tindakan konkret. Nah mereka yang menjadi policy makers kemudian berpikir harus ada aturan yang merespons situasi ini. Oke? Nah dalam konteks inilah muncul yang sekarang kita bahas. Rancangan undang-undang KUHP itu. Nah rancangan KUHP ini menjadi persoalan besar hari ini dan bola panas karena satu, dari awal isu ini tidak ada pemahaman yang komprehensif soal pembedaan antara kritik dan penghinaan. Dan saya kira ini memang terkait sosialisasi dari pihak policy makersnya. Ini juga kritik ke dalam. Artinya teman-teman yang merumuskan rancangan ini harus juga punya tim komunikasi yang cerdas untuk bisa menyampaikan kepada publik sejelas-jelas. Sehingga tidak ada multitafsir yang membawa konflik. Lalu kemudian juga itu yang satu ya. Nah kemudian ada yang kedua, pemberitaan media juga. Ini
kurang begitu mendalam menurut saya, tapi lebih penekanannya pada sensasi. Sehingga kelihatannya bahwa pasal-pasal ini tujuannya mengebiri demokrasi. No, Bang. Kan sebetulnya Tidak ada enggak, maksud enggak. ke sana, Bagian Bang. mana Ada kemudian beberapa berita online yang saya baca agak provokatif, bukan TV One. Nah, Jelas, itu clear berarti Bang ya, bukan TV Iya. One Terima kasih ya. Bang Boni, lanjut. Saya tidak bilang TV One sampai detik ini, mungkin besok saya nggak tahu. Nah, tapi saya mau mengatakan bahwa ini kemudian menggiring persepsi orang bahwa ini pasal mau membawa kita kembali ke era Soeharto. Padahal sama sekali enggak. Ini upaya negara untuk merespons konteks ruang publik yang rumit ini. Karena kalau tidak juga ada aturannya, nanti kebablasan ini bareng. Anda membaca unsur dari pasal-pasal tersebut cukup jelas menurut Anda? Saya harus kritik beberapa, tetapi Oke. saya terima beberapa. Bagian mana Bang? Boleh Bagian langsung? yang saya terima bahwa pasal soal penghinaan terhadap presiden itu penting. Kenapa? Ini untuk membuat orang belajar. You kalau mau kritik, you harus memakai akal sehat. Ada dalih-dalih ilmiah yang harus kita penuhi. Ada data di situ. Ya, ada sistem berpikir yang bisa diterima umum dan ada kesimpulan dan juga bisa rekomendasi. Tetapi kalau you bicara penghinaan, lihat postingannya Pak Roy misalnya ya. Patung Borobudur berwajah Pak Jokowi, ya kan? Itu kan Dia bisa, nge-retweet itu, Bang. bagi kaum libertarian fine, itu biasa aja. Tetapi kan bagi orang-orang konservatif, dia bilang ini penghinaan yang serius. Nah, you mau Subjektif bilang, artinya? ya, you mau bilang mana yang paling benar? Nggak ada. Hukum yang memastikan mana yang benar, oke? Maka saya bilang, pasal ini perlu, tetapi nanti harus ada penjelasan yang komplit, kira-kira apa yang dimaksudkan penghinaan. Bang Boni. Turunan-turunan. Sorry Mas, yang kedua, saya punya kritik, pasal 353, ini untuk para perumusnya. Tolong ini dibenahi konsep kekuasaan umum yang kalian maksud itu apa. Karena jangan sampai pasal ini kemudian memunculkan kontraproduksi. Dan itu kita tidak mau. Karena niat dari perumusan pasal-pasal ini kan untuk menjamin ketertiban umum. Menjamin demokrasi ini sehat, ruang publik ini sehat. Tapi jangan sampai ada pasal yang kemudian kabur atau karet. Nah, definisi kekuasaan umum di situ apa? Kalau kemudian itu mengacu kepada bupati, gubernur, DPR, DPD, terus kemudian sampai kepada presiden. Ya, pada ranah mana definisi kekuasaan umum itu bisa membawa orang kepada delik pidana? Oke, itu yang kemudian dipertanyakan. Nah, itu yang saya pertanyaan. Dan saya kira itu menjadi PR buat teman-teman yang Baik. merumuskan. Posisinya ada Terima lagi seperti ini Bang Boni. Ada yang mempertanyakan ketika kita menghina harkat martabat presiden. Posisi kejelasan harkat dan martabat ini di bagian mana? Saya Kenapa kira- prinsip hukum unsur hukum lex strictanya atau kejelasannya tidak dicantumkan di sana? Sesaat lagi kita harus jeda hanya di catatan demokrasi pemirsa.